Nah, momentum yang paling muncul teruji kita masuk ke era pandemi, itu kan? Semua bingung bagaimana pembelajaran ini dilaksanakan kalau semua sekolah ditutup. Apa murid harus libur? Tapi yang untung tadi ide-idenya Mas Nadiem tadi, nggak usah khawatir, kita laksanakan secara daring. Nah itu ya, itu ide pertama, baru semua orang itu terbuka matanya. Iya ya, kalau saya disuruh mikirin itu dulu nggak nyampe-nyampe. Disitulah mulai kita melek teknologi 4.0 itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Semua mengatakan untung ada 4.0. Kalau enggak, pembelajaran ini berhenti. Nah, ini kan, ini dicanangkan Menteri itu pada tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Ini saya kira ya, khususnya itu di pasal 18-19 yang bertujuan untuk menjawab tantangan atas dunia pendidikan yang belum beradaptasi secara tepat untuk mempersiapkan lulusan yang relevan sekaligus bermutu dengan hadirnya 4.0. Kita mulai bangga. Bapak dan Ibu juga kadang-kadang melihat anak-anak di rumah keren ya. Wah, kan gitu ya? Yang dicari itu bapak mana? Bukan. Kakak mana? Bukan. HP ku mana? Itu kan bapak dan ibu itu yang terjadi kan? HP ku mana? Bapak dan ibunya nggak ada, no problem. Tapi HP-nya tidak ada, ini masalah besar. Ini dampak 4.0. Memang dengan HP itu terjadi proses pembelajaran, membelajarkan anak dengan banyak hal. Tetapi pada saat HP ku mana, bukan yang dicari kakakku mana, bapakku mana, ibuku mana, yang terpikir di bapak dan ibu apa? Yang terpikir di bapak dan ibu, terutama bapak dan ibu yang para guru, yang terpikir, yang terlihat, yang terbayang ke depan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Membanggakan atau menakutkan? Apa yang ditakutkan? Hah? Apa yang ditakutkan? Belajar kan jalan. Apa yang ditakutkan? Bapak dan ibu gak usah takut. Ayo, apa yang ditakutkan? Tapi itu membanggakan. Apa yang ditakutkan? Ya, yang ditakutkan apa? Nah, penyalahgunaan teknologi di bidang apa? Yang ditakutkan itu adalah dampak sosial, hilangnya karakteristik kemanusiaan dari anak-anak didik kita. Ditanya, Dek, kamu lagi ngapain? Cuek aja. Tadi kakakmu kemana? Cuek aja. Begini, tidak ada, begitu ditanya, disapa, udah nggak ada raut muka yang memberikan reaksi sosialisasi itu sudah nggak ada. Ini yang kita takutkan. Makanya di era ke depan, di samping 4.0 kita terapkan, kita mulai berpikir bagaimana 5.0 ini menjadi sosialisasi meminimalis dari dampak hilangnya karakteristik kemanusiaan dari peserta didik. Jangan sampai anak-anak itu nggak kenal lagi bapaknya, nggak kenal lagi ibunya, nggak kenal lagi temannya, tapi yang dia kenal itu adalah HP. Ini yang paling berat. Nah, implementasi mekanik tidak mudah diwujudkan ini. Bapak dan Ibu sudah ada yang mencoba menerapkan di sekolah? Sudah ada yang mulai mencoba menerapkan? Kan katanya merdeka belajar. Merdeka belajar itu apa? Apakah merdeka belajar itu belajar sesukanya? Senang-senang? Enggak ya. Ibu
yang di depan geleng-geleng. Merdeka belajar itu bukan belajar sesuai, enggak. Merdeka belajar itu ada tujuannya ini, ya. Jadi implementasi dari ini sebagai akibat budaya berkembangnya, ya, sebagai akibat budaya, kelembagaan dan tata kelola komunikasi dari setiap lembaga pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan tertentu, mulai dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Bukan hanya Bapak dan Ibu di Wakatobi yang bingung, di Jakarta pun yang namanya guru-guru di sekolah itu bingung. Maksudnya merdeka belajar ini apa? Apa belajar sebebasnya? Ya tadi menggunakan HP, menggunakan gadget, ya. Nah, banyak kekhawatiran yang terjadi ya. Tapi sebelum saya masuk, ini tantangannya ini di sini, Bapak dan Ibu ya. Pertama itu nanti akan meliputi kurikulum. EBKM itu juga kemudian prosedural operasi baku. Kemudian ini ya, capaian ini tantangan dari yang kita hadapi. Yang pertama, merdeka belajar itu sebetulnya satu harapan memberikan satu kompetensi utuh bagi peserta didik untuk bekal hidupnya. Satu kompetensi utuh, bukan satu kemampuan utuh. Kompetensi, saya berbicara kompetensi berarti itu adalah suatu akibat dari pembelajaran. Jadi kalau ditanyakan, selama ini kan kalau kita melamar pekerjaan kan berdasarkan ijazah. Tanya ijazahmu apa? SD. Ijazahmu apa? SMP. Ijazahmu apa? SMA. Ijazahmu apa? Perguruan tinggi. Makin ke depan, ijazah itu sudah tidak ada gunanya. Kalau ditanya, kamu bisa apa? Anak SD ditanya, ijazahmu apa? SD. Oh ya, kamu bisa apa? Ya nggak bisa apa-apa. Jangankan anak SD, mahasiswa lulus, wah, waktu wisuda lempar tugas, wah hebat. Nah, begitu dia lulus ditanya, kamu bisa apa? Ya saya kan orang komunikasi, ya bisa komunikasi. Nah sudah penuh, sudah nggak ada lagi lowongan, habis. Terus akhirnya apa? Cari ke sana lowongan, cari ke sini lowongan. Mulailah pengangguran para sarjana. Karena dia tidak punya kompetensi tambahan. Tidak ada peluang-peluang lain yang bisa dia lakukan. Makanya masuklah MBKM. Nah, MBKM kalau di perguruan tinggi itu diberi bobot 20 SKS. 20 SKS itu memberikan satu kompetensi utuh. Misalnya, saya orang teknologi pendidikan, saya bisa mengambil MBKM ini. Saya bukan karena saya senang masak, saya ambil 20 SKS ke tata boga. Nah, jadi bukan sarjana pendidikan saya yang saya pakai di dunia kerja, tapi saya menggunakan tata boga saya. Karena di tata boga itu nanti saya akan diberikan yang namanya sertifikasi. Jadi yang saya gunakan adalah sertifikasi tata boga saya. Tapi saya bukan tukang masak. Bapak dan Ibu, kita menciptakan yang namanya merdeka belajar itu bukan untuk menghasilkan tukang masak, bukan tukang masak, tapi yang mau kita hasilkan adalah juru masak yang berangkat dari dasar pengetahuan, tapi menjadi satu profesi khusus. Nah, sehingga kalau dia tidak bisa menggunakan ijazahnya, dia bisa menggunakan sertifikatnya sebagai juru masak untuk membuat atau untuk mencari pekerjaan tertentu atau untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, ingat Bapak dan Ibu, jadi merdeka belajar bukan menghasilkan tukang. Ya. Itu satu kompetensi utuh yang didasarkan pada proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran yang kita
singgung, berarti ada 3 hal di dalam. Ada aspek kognitifnya, ada aspek keterampilannya, ada aspek afektifnya. Nah, kalau jadi tukang masak itu hanya keterampilannya. Nah, kita tidak menghasilkan, tapi akan menghasilkan juru masak. Nah, ini tantangan-tantangan ini dan peluangnya ya. Jadi tantangan-tantangan yang disebutkan ini menjadi peluang. Kalau di teknologi pendidikan kan menjadi baru. Ini teknologi pendidikan kalau jurusan teknologi pendidikan itu Bapak dan Ibu itu membantu semua orang di dalam satu proses pembelajaran. Saya selalu mengatakan teknologi pendidikan itu ibarat pegadaian. Ingat Bapak dan Ibu, pegadaian itu apa misinya? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi teknologi pendidikan itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang sering terjadi bukan gitu, menyelesaikan masalah muncul masalah baru. Nah, itu bukan teknologi pendidikan, teknologi ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kenapa teknologi pendidikan berani mengatakan seperti itu? Ya, jadi ini ada sedikit definisi teknologi pendidikan ya. Definisi ini yang selalu berkembang mengikuti kebutuhan belajar, sangat sesuai dengan esensi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya karena waktunya pendek ya. Nah, ini teknologi pendidikan, ini ada definisinya. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis memfasilitasi belajar. Ini pertanyaan itu ya, memfasilitasi belajar. Makanya dikatakan tadi menyelesaikan masalah tanpa masalah, memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses sumber dan teknologi yang tepat. Jadi kalau saya gambarkan inilah yang digunakan teknologi pendidikan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, yang menjadi persoalan guru-guru kita itu tidak dibekali ini. Nah, kalau guru-guru kita dibekali ini, maka tidak ada yang mustahil yang tidak bisa diselesaikan di lapangan. Nah, teknologi pendidikan itu sering kita katakan memiliki 5 kawasan. 1 kawasan yang namanya itu desain perencanaan. Yang kedua itu kawasan pengembangan. Yang ketiga kawasan pemanfaatan. Yang keempat itu kawasan pengelolaan. Yang kelima itu kawasan evaluasi. Di dalam setiap kawasan masih ada sub. Jadi dengan adanya 20 sub kawasan dan teknologi pendidikan, ini yang saya katakan teknologi pendidikan ibarat pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, yang menjadi persoalan Bapak dan Ibu di dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar di sini, ya, di perencanaan. Nah, Bapak dan Ibu, Wakatobi itu punya apa? Potensinya kelautan, pariwisata. Jadi kalau kita lakukan analisis kebutuhannya itu, kita identifikasi 1 pariwisata, yang kedua perikanan. Dari pariwisata ini apa yang mau Bapak dan Ibu hasilkan? Bagi peserta didik Bapak dan Ibu, apa yang dihasilkan? Mereka bisa apa? Bisa menjual pariwisatanya atau destinasi wisatanya, atau bisa apa? Yang sederhana aja, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Ada guru SD? Ada. Yang guru SD? Banyak. Coba 1 yang nunjuk lah gitu. Wah, kayaknya banyak tapi nggak ada yang berani nunjuk. Nah, kalau gitu, kalau yang guru SD nggak berani nunjuk, guru SMP ada? Banyak itu nggak ada wujudnya. Kalau nggak wujud, coba sama orang aja. Saya tuh pengen tahu aja. Nah, Bapak SMP, SD itu berapa? SD. Bukan banyak SMP yang wujud. Nah, kalau di SD, kira-kira Bapak
mimpi apa selain mereka punya ijazah SD? Siswa Bapak itu bisa apa? Hah? Komunikasi yang bagus, moral yang bagus. Apa hubungannya? Oke, tapi seandainya dia tidak bisa memamerkan ijazahnya untuk bekerja, apakah dengan moral Pancasila itu dia bisa bekerja? Nah, jadi kalau kita mengatakan itu, jadi harus ada satu Pak yang namanya Merdeka Belajar itu mewujudkan satu kompetensi baru. Anak SD itu kira-kira kalau di samping dia mendapat ijazah, kalau di bidang pekerjaan apa yang bisa dilakukan? Apa Pak? Ayo Pak, sederhana aja ayo. Oke, terkait dengan kondisi daerah, maka kita khusus saya yang ada di LIH itu ada di situ satu komunitas budidaya rumput laut. Dan kemudian yang berikut di situ ada tempat spot untuk memancing. Maka anak-anak itu harus saya akan arahkan terkait dengan kompetensi yang Bapak mungkin harapkan adalah mereka bisa berkolaborasi dengan alam, dalam hal ini adalah bisa minimal memancing. Minimal memancing. Iya. Minimal memancing ya. Jadi dia mempunyai keahlian memancing. Iya. Ya gitu ya. Nah, itu yang kita katakan waktu kita menciptakan Merdeka Belajar, yang Bapak ajarkan untuk minimal memancing itu cara mancingnya saja. Iya, di cara mancing. Nah, terkait cara mancing. Itu Bapak menciptakan mancing. Ya, nah, jadi kalau dikatakan, oke lah, mungkin yang akan lebih banyak budidaya rumput laut ya. Iya. Jadi Bapak harus mampu membangun budidaya rumput laut itu menjadi satu mata pelajaran khusus. Mulailah Bapak ajarkan apa itu rumput laut, bagaimana sejarahnya, itu kan sederhana. Tapi dia tahu terus bagaimana kita melakukan budidaya rumput laut dan bagaimana mengelola rumput laut itu menjadi satu hal yang memberikan kesejahteraan bagi siapa. Itu yang namanya kompetensi belajar yang kita bangun. Jadi bukan menjadi tukang, tapi menjadi sumber daya manusia yang betul-betul bisa hanya mengelola rumput laut itu saja dan bisa. Nah, untuk itu dibutuhkan satu kemampuan sini, menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, itu tentunya nggak bisa diajarkan cuma satu kali pertemuan. Jadikanlah itu bagian dari ekstrakurikuler di sekolah. Tapi anak itu nanti begitu lulus SD dia bilang, selain dia punya ijazah, saya juga mempunyai kompetensi bisa membudidayakan rumput laut. Ini yang nggak pernah terpikir oleh guru kita, seakan-akan yang namanya Merdeka Belajar itu bebas belajar, ya. Karena kita di program pembelajaran tetap upaya-upaya itu harus didasari pengetahuan. Makanya saya katakan tadi kita tidak menciptakan tukang mancing. Kalau menjadi dia jadi tukang pemancing, dia harus menjadi pemancing yang profesional. Dia mulai tahu yang memilih bahan pancingnya seperti apa. Kalau dia mancing dia area seperti apa, terus ikan apa. Itu harus menjadi pengetahuan yang dia miliki secara totalitas, sehingga nanti kalau dia belum bisa memampakkan ijazahnya, dia bisa memampakkan kompetensi yang dia miliki sebagai bekal hidup. Ini yang diberikan oleh Mas Nadiem. Mas Nadiem itu khawatir karena lapangan pekerjaan makin lama itu makin sempit. Kalau hanya mengandalkan ijazah, belum tentu dia itu bisa memampakkan ijazahnya mendapatkan pekerjaan tertentu. Ini yang terjadi.
Nah kalau itu yang terjadi, ini repot. Akhirnya apa? Ya udah, makanya kita jadi sarjana. Nah makanya di tempat saya itu kami berikan 20 SKS itu menjadi satu kompetensi baru, satu skill baru, tetapi di samping dia dapat ijazah, kami berikan sertifikasi. Jadi dia bisa bekerja menggunakan satu dengan ijazah lulusannya, yang kedua dia menggunakan sertifikasi yang dia miliki. Nah ini, jadi Bapak dan Ibu Merdeka Belajar itu bukan bebas ya. Oh udah kan ini Merdeka Belajar, masuk aja mau belajar di mana terserah, bukan itu. Kalau mau belajar terserah di mana itu nggak apa-apa, memang juga berbeda. Tetapi ada satu kompetensi utuh yang harus dimiliki anak, yang berangkat dari dasar pengetahuan. Jadi sekali lagi kita bukan menciptakan tukang, tapi kita menciptakan mereka-mereka yang mempunyai kompetensi yang profesional. Nah, jadi dari 5 kawasan tadi di sini yang paling utama ini karena di sini adalah Bapak dan Ibu, maka saya berharap Bapak dan Ibu ke depan mulai memperdalam kawasan desain, ya, kawasan desain pembelajaran ini dalam rangka bagaimana kita mewujudkan Merdeka Belajar. Nah ini kawasan ini ada di sini. Saya kira nanti Pak ini bisa dibagikan nanti kalau mereka mau ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti slide ini bisa Bapak peroleh. Nah, karena waktunya pendek. Nah, jadi kalau kita bicara kawasan desain itu meliputi ada karakter. Kita harus mengenali karakteristik peserta didik itu seperti apa ya. Kemudian kita juga harus bisa mendesain pesan. Kemudian kita juga harus bisa membuat strategi pembelajarannya. Nah ini nanti yang harus Bapak dan Ibu miliki. Kalau saya akan menyampaikan ini bisa saja selama 1 semester. Nah, tapi saya perkenalkan ke depan, kalau ada kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mempelajari desain pembelajaran, manfaatkan. Sekarang itu ada yang namanya ICE Institute. Bapak dan dengar, Bapak dan Ibu? ICE Institute itu Bapak nanti bisa masuk ke Google ya, cari di situ ICE Institute. Di ICE Institute itu mata materi tentang desain pesan itu, desain pembelajaran itu sudah tersedia. Bahkan bukan hanya itu, ada 2.500 mata kuliah di ICE Institute yang ada di Jagat Maya. Bapak dan Ibu tinggal ambil itu. Nanti kalau Bapak dan Ibu lulus dari desain pembelajaran yang Bapak ambil dari ICE Institute, Bapak dan Ibu lapor, Bapak dan Ibu akan dapat sertifikasi mengatakan bahwa Bapak dan Ibu kompeten di mata kuliah desain pembelajaran. Kalau ini yang sudah Bapak dan Ibu miliki, maka tidak ada kekhawatiran untuk menghadapi Merdeka